Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa limatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Kita sampai di tahap atau tanjakan terakhir, yaitu aqobatul hamdu wa syukur. Atas izin Allah kita sudah menyelesaikan etape, dan insya Allah amalan kita bersih dan karenanya kita harus jaga. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nafla bima fi ulumiha fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi kulli nikmatin an'ama biha 'alaik. Wa kadzalika, dan begitu juga fi kulli nikmatin, atas setiap nikmat an'ama yang diberikan kepada kita semua, biha dengan nikmat itu, alaika kepada kita, maka fata'yitin ayyadaka bihi fi qat'i kaqobati minal aqobah. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mendapat nikmat, artinya apa? Artinya kita wata'yitika ayyadaka, kita dibantu, diperkuat kekuatan tangan kita, fi qat min aqobah minal aqobah, kita dari tahap ke tahap telah diperkuat oleh Allah, mulai dari aqobatul ilmi, aqobatul taubah, dan seterusnya macam-macam. Ada aqobatul kawais, aqobatul kawatih, dan sebagainya. Itu kita sudah jaga. Maka itu semua karena nikmat Allah yang menjaga kita. Liyusabbita 'alaika ma'uta, itu adalah untuk mengukuhkan kepadamu apa yang diberikan pada Allah. Kalau bukan karena Allah memberikan taufik, maka kita tidak ada kemudahan dan kenikmatan dalam beribadah. Karena kita mendapatkan kenikmatan, itulah berarti taufiknya Allah membantu kita. Wa yazidaka fawqa ma turidu wa tamanna, dan Allah menambahkan kepadamu melebihi apa yang engkau inginkan dan angankan. Jadi orang yang berpikir maunya tenang, tapi lebih dari itu Allah memberikan nikmat-nikmat yang tiada tara, nikmat-nikmat yang terus mengalir, dan kita tidak mampu menghitungkan. Min khaisu la yahtasib. Itulah cara Allah bagi yang sudah pada tahap tertentu, nikmat itu tidak terbatas. Para salikin rahimahullah, fa idza fa'alta dzalika kunta qad khalafta hadhil aqobatul khatirah. Apabila telah engkau lakukan hal itu, ya, tahapan-tahapan tadi, yang keberadaanmu sesungguhnya telah melewati apa? Khotroh, resiko, melalui tanjakan yang penuh resiko. Ya, karena kita biasa sholat malam, karena kita biasa zikir, kita suluk, kita thariqah, tahu-tahu kita sudah pada tahap atas. Kita lihat tuh, sebetulnya saat naik itu ada khotroh, ya, kita menakutkan. Tapi Allah memberi kekuatan, dan kita sudah pada tahap yang disebut aqobatus syukur wal hamdu. Nah, jadi dengan demikian khotroh itu
tanjakan aqibatul khotroh yang penuh itu alhamdulillah kita bisa lewati. Wa kunta qad dhafiratal bil kanzainil karimainil azizain. Apa hasilnya? Maka keberadaan kita sungguh telah sukses dengan dua harta simpanan yang maha agung. Ya, karimaini, ya, kanzainil azizaini, yang aziz, dunia akhirat kita semua dapatkan. Ya, di dunia kita memang tidak terlalu luar biasa, tapi cukup untuk ibadah, cukup ngopeni anak cucu, ya, berorganisasi jalan, membantu orang jalan, bermasyarakat jalan. Tidak terasa kan? Tahu-tahu kita kok bisa, padahal logikanya nggak bisa. Tapi karena kita semangat itulah Allah memberi kemudahan. Itu semua apa? Kalau kita bisa kanzainil karimainil azizaini itu kita dapatkan alladzi azizainil ladaini humal istiqomah wal istisroda. Itu semua kita dapatkan karena apa? Istiqomah wal iszidada wal istizada, istiqomah dan selalu mendapat tambahan rahmat dari Allah. Logikanya nggak bisa loh nyekolahkan anak gaji X, tapi kok bisa muliakan anak seluruhnya ya orang-orang tua kita dulu ya. Padahal tani biasa, padahal hanya meracang jualan di pasar. Anaknya sarjana semua. Itu apa? Itu adalah istiqomatu wal istizadah. Itu karena istiqomah di jalan Allah, wal istizadah kita mendapatkan limpahan rahmat yang kita tidak tahu Allah beri kemudahan. Karena apa? Kita sadar pada tahap dekat dengan Allah. Fatadumu laka ni'amil maujudatun, maka menjadi langgeng untukmu berbagai nikmat tadi yang diwujudkan kepada kita. Alladzi a'taqaha, maka Allah memberikan itu semua kepadamu. Fala tahsa zawalaha, maka engkau tidak takut kehilangan kenikmatan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dipercaya atasannya, rezeki kan mengalir, tambahan terus. Selain gaji pokok biasanya ada bonus-bonus karena dekat. Tapi kalau kita jauh dengan Allah gimana? Rahman Rahimnya ya sekedar Rahman Rahimnya, tapi tidak ada rezeki yang tambahan-tambahan itu. Wa yaziduka minan ni'amil matudah. Dan Allah menambahkan sebagai nikmat itu yang belum pernah ada, kita ditambah. Allati lam tu'ta ba'dama la tuksinu antas alha wa tamannaha, ya, yang belum pernah kita rasakan untuk memperbaiki semuanya itu dalam rangka memohonkan dan menginginkannya. Ya, menginginkannya apa? Tamannaha itu lebih dekat lagi pada Allah. Fala tahsafa wa taha, maka janganlah engkau takut kehilangan terpaut tambahan itu. Semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menggelontorkan nikmatnya. Enggak usah takut. Basa Jawane Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah terus sugih, njaluk nek Gusti Allah. Gusti Allah mboten kesupen. Allah tidak lupa terhadap hambanya yang dekat dengannya. Ya, jadi kadang-kala kalau kita merasa dekat, apakah dekat belum? Apakah dekat betul? Belum tentu. Nah, karena itu kita harus berupaya terus. Kalau sudah dekat, jangan lepas sehingga kita itu mendapat nikmat tambahan nikmat tadi. Para salikin, para jamaah rahimakumullah. Wa qala mu'allif wa kunta jina ibn minal arifina ulama'il amilina biddin. Orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah tadi, ya, keberadaan orang seperti ini siapa?
minal arifin, ini adalah sebagaimana orang yang makrifat, wal ulama'i, orang yang alim yang betul ulama, wal amilin, ada orang yang mengamalkan agama, biddin, yang itu semua dilakukan berdasarkan agama. At-taibina tahirin az-zahidina fid dunya, yaitu orang yang suka taubat, tahirina orang yang menjaga kesuciannya, az-zahidinya orang yang zuhud fit dunya dengan urusan dunia. Ini caranya, syaratnya itu Bapak Ibu sekalian, taibin harus senang bertobat. Dan itu panjenengan sedanten yang sudah suluk, insya Allah setiap malam sholat taubat, karena memohonkan ampun, mohon ampun dari dosa-dosa kita yang kita tidak tahu, karena itu kita harus minta taubat. Watahirina, dan menjaga kesucian, suci harta, suci harga diri, suci rezeki, kita tahirin. Az-zahidin berarti kita zuhud fit dunya, di dalam dunia. Mutajaridina lil khidmah, untuk mendapatkan taibina tahirina zahidina fit dunya itu caranya apa? Mutajaridin, yaitu mengkhususkan dirinya, berkhidmah dirinya itu lil khidmah, berkhidmah pada Allah. Lek sholat sing pateng, kalau sudah zikir ya dijalankan mudawamah. Kalau biasa sholat malam jangan putus, karena itu namanya mutajaridin. Jadi orang yang mengkhususkan diri menuju Allah, ya. Al-qahin adalah syaitan, lagi pemaksa pada setan, artinya setan harus kita lawan. Enggak, saya enggak ikut engkau. Saya hanya betul-betul untuk Allah. Al-muttaqina, orang seperti ini adalah orang yang takwa, haqqat takwa, sebenar-benarnya takwa, bil qalbi wal arkan, dalam hal hatinya dan juga seluruh anggota tubuh. Jadi memang untuk menuju aqobatul hamdu wa syukur itu berat. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai itu kalau kita memang betul-betul mempersiapkan diri dengan konsisten dan istiqomah. Para sadiqin al-qasirina lil amal, orang seperti ini adalah qasirina lil amalin, orang yang pendek angan, nggak kakean karep. Aku mari ngene, mari ngene, ora entek. Mari eselon 4 usia sekian, nanti eselon 3 usia sekian, oh mari itu nanti saya eselon 2 usia sekian. Memang harus diatur ini apa? Itulah, jalanin aja. Karena itu orang yang zahidina min dunya, prinsipnya dia adalah husnul amal. Enggak usah kakean cita-cita. An-nasihina khosiin, para pemberi nasihat dan orang yang khusyuk di dalam beribadah. Mutawadhi'ina, orang yang tawadhu. Al-mutawakkilina, orang yang tawakal. Al-muwafidin, dan orang yang berpasrah diri pada Allah. Jadi rezeki wis ana sing ngatur, jumlahe piro, pangkate apa, tinggi dipakai apa, usia berapa, menjabat apa, itu sudah ada yang ngatur. Yang penting dijalanin aja sehari-hari. Orang seperti ini adalah orang yang ar-radin, ridho, as-sabirina, sabir, wal khaifina, orang yang takut, ar-rajina, orang yang berharap, mukhlisina, orang yang mukhlis, ad-dzakirina, orang yang selalu berzikir, minnatin, ya, dari orang yang mendapatkan karunia, asyakirina, orang yang selalu bersyukur, li'an umisayyidihim rabbil alamin, kepada karunia Allah yang Allah itu Tuhan segala hal. Ini ciri, ini adabnya orang yang mendekatkan diri pada Allah itu. Banyak ya tadi ya. Rasul amal, nasihin, khosiin, tawadhu, tawakal, orang yang muwawwidin, pasrah, ridho, sabar, takut, khaifin, rojin, orang yang berharap, mukhlis, orang yang ikhlas,
Zakirin, lagi orang yang banyak berzikir, ya. Wasyakirin, bersyukur kepada Allah. Ini cara ciri-ciri orang yang betul-betul bisa mendekatkan diri pada Allah. Tsumma tasiru badadzalika minal mustaqim. Kalau sudah itu semuanya, tasiru badadzalik, kita dapatkan semua itu minal mustaqim, itu semua karena istiqomah. Al mukarramin nasidikin, dan yang dimuliakan lagi berkeyakinan tinggi. Fata'ammala hadzal kalam, maka engkau harus renungkan kalam ini, kata Imam Ghazali. Wallahu ta'ala wali taufik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan Allah itu yang maha pemberi. Jadi ini cari ya adab-adab tadi yang harus kita jaga, harus kita renungkan. Wa qala mu'allif fi kitab fa in qulta, kalau dikatakan idza kana amru kadzalik, apabila perkara itu demikian, maka sungguh sedikit laqad qala min nasi abidi li hadzal ma'budi wal wasilu ila hadzal maqsud. Kok berat ya menuju dekat dengan Allah? Macam-macam tadi syaratnya, zuhud, ikhlas, ahli zikir, sabar, takut pada Allah. Kok berat ya? Berarti katakan ini lakot qalla minan nas, berarti ada hamba yang sedikit dong. Lihadal ma'bud, orang yang ahli ibadah wal wasola, dan berhasil ila hadal menuju maksud ini. Maka dengan demikian wa mal ladzi yaqwa ala hadhil mu'anid wa taksiri hadis syara'iti wa sunnah, dan siapa orang yang kuat menjalani berbagai kesukaran itu akan menghasilkan berbagai persyaratan dan berbagai sulit adab. Enggak sulit kalau mau. Yang berat itu kan maunya. Yang berat itu kan memulainya. Yang berat itu kan mengatur manajemen waktu kita, saat mana kita zikir, saat mana urusan kerja. Yang banyak itu waktu-waktu itu terbuang untuk urusan dunia. Akhirnya tidak zikir, akhirnya tidak sholat malam, dan amalan-amalan khosoh yang lain. Tapi benar kata Allah, fa'lam anna ta'ala kadzalik, maka Allah berfirman, yaqulu wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Karena itu orang yang sampai pada aqobatus syukur alhamdulillah itu juga enggak banyak. Ini Allah yang mengatakan manusia itu sering lupa kok. Ya, walakinna aktsarna la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mereka juga layak kilu, mereka juga tidak memahami betapa indahnya sampai aqobatus syukur walhamdulillah. Layak lamun, mereka juga tidak lamun tidak mengetahui. Ini banyak sekali ya surat yang mengatakan apa la yaskurun, la yaqilun, la ya'lamun, itu banyak di Al-Qur'an. Di sini disebutkan ya sedikit, Bapak Ibu sekalian nanti bisa dilihat. Sabah 13, Al-Baqarah 243, Yusuf 38, Al-Mu'min 61, Al-Ankabut 63, ya, kemudian Al-A'raf 187, Yusuf 21 40 48, An-Nahl 38, Ar-Rum 6, As-Saba 28 36, Al-Mu'min 57, Al-Jasyah ayat 26. Itu semuanya menerangkan manusia itu layak kilu, layak siru, layak skuru, layak lamun, saking kedunyan, saking urusannya itu dunia tok, sehingga layak lamun, layak skirun, layak sirun, layak lamun, layak kilun, itu layak skurun, enggak pernah bersyukur. Dikai lali lek urung oleh ngerengek-ngerengek, lah itu menungso. Lek wis dibantu lali. Nah, betul ya. Dulu dibantu, tapi
Terus dadi wong lali ya. Itu manusia. Itu Al-Qur'an. Nah karena itu wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab tsumma inna dzalika yasirun ala may yasarullah ta'ala alaihi. Selanjutnya semua itu bisa dilakukan dengan cara Allah memudahkan may yasarullah alaihi ta'ala. Allah memudahkan kepadanya wa alal abdi istihad, hanya kepada abdun istihadun yang sungguh-sungguh, wa alallah subhanahu wa hidayah, dan Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya. Dua, hidayah dan taufik. Kadang-kadang dikasih hidayah tak, tidak kasih kekuatan, nggak ngelakoni. Jadi dua-duanya, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi hidayah wa taufik. Ini yang kita mohon kepada Allah. Wa qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang baik. Manjada wajada. Sopo sing temenan akan sampai. Lek wonge grodal-gradul urusan dunya, urusan akhirat, isine dunya tok, menuju Allah ya grodal-gradul angel. Jadi harus manjada wajada, karena Allah berfirman itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa idza kana 'abdud dha'ifu yaquma bima alaihi, dan apabila seorang hamba yang lemah dalam melaksanakan konsistennya dengan apa yang diwajibkan kepadanya itu, famadzannuka birabbil qadim onil karim ar-rahim, maka apa persangkamu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Penyayang? Anda harus husnudzon. Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Pemurah, Allah Penyayang. Loh, kita kok nggak yakin dengan diri kita? Bisa kalau mau. Nah. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya bisa kalau mau. Manjada wajada. Fa in qulta fal umru qasirun wa hadhi aqabatat tawilatan sadidah. Lalu jika engkau berkata umurku itu pendek sedangkan tanjakannya itu berat, ada 7 tanjakan itu yang tawilatan sadidah, panjang yang berat. Fa kaifa yaqul umru hatta ta'mal hadis syara'id? Mungkinkah saya bisa melewati sampai umur yang ada itu hingga bisa sempurna persyaratan itu? Nah, ini ada orang mulai sadar. Mungkinkah ya? Waktu tawahadul aqabah, dan saya bisa tuntaskan tanjakan-tanjakan ini, maka harus dijawab fal umri inna hadil aqabah tawilatun wassaro'ita fiha syadidah. Demi usiaku, kata Imam Ghazali, sungguh tanjakan itu memang panjang, berbagai syarat persyaratannya sangat ketat, tetapi ya akan tetapi apabila Allah menghendakinya untuk memilih seorang hambanya, ayyah abduhu, kalau Allah sudah memilih qassara ala tawilatan wa hawwana alaihi, maka dia akan pendekkan untuk hamba itu panjangnya tawil, panjangnya tanjakan yang tawilatun sadidun itu kita permudah bagi hamba yang mau. Sing angel itu kan dia sing gak gelem. Yang berat itu bagi mereka yang gak mau tarekat, gak mau zikir, gak mau sholat malam, gak mau suluk, gak mau uzlah, gak mau kholwat. Jane ya iso, tapi nggak gelem. Nah, ngene gelem. Padahal Allah sudah mengatakan seperti lek gelem iso, kalau mau bisa. Ya, kalau mau. Ya. Sadiha hatta hasadidaha hatta yakul abadu qat'iha. Maka dengan demikian yang berat-berat itu akan Allah tuntaskan segalanya. Ma'akroba hadil tariku wa aksara wa ma'ahwana hadal amru wa ayyasan.
betapa akhirnya sangat dekat dan sangat pendek jalan ini, dan betapa sangat ringan dan sangat mudah masalahnya. Ini ya Bapak sekalian ya. Jadi kalau sudah itu ma'aqrabahal thariq, dekat kok, jalan itu dekat. Wallahu aqrab min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada kita dimanapun berada. Loh, kita itu loh yang nggak mau. Gitu kan. Wa absaraha wa ma'ahwana hadzal amru wa ayyasaru, dan akan dipermudah, akan diperdekat, akan diperpendek, dan akan dipermudah. Wa fi misla dzalika qulta anna inda wa kufi ala hadil akhirah. Dalam kondisi seperti inilah aku Imam Jadwali akan berkata ketika aku terpaku di puncak di dalam kitab ini. Dia kemudian menukil dan membuat satu syair. Alamul mahabbati wadi'un li muridihi wa aral quluba 'anil mahabba mahajjati fi ama. Tanda jalan lurus itu hal yang sudah jelas bagi orang yang menghendakinya. Lera mengendakinya itu wangel, ya, angel, wangel. Namun melihat berbagai hati ketersimpangan dari jalan itu dalam kebutaan. Jadi kalau nggak mau hatinya itu buta, ya udah nggak tahu jalan. Walaqad ajibtu li halikin wa najduhu maujudatun walaqad ajibtu liman najah. Sungguh aku heran kepada orang yang celaka, sedangkan keselamatan mereka pasti akan terwujud. Dan sungguh aku heran kepada orang yang merasa selamat. Ada yang orang itu merasa, wah aku pasti mlebu surga, nggak usah renoh-renoh mlebu surga, ibadah kuakeh kok, amal kuakeh. Nggak ngerti ada namanya Aqobatul Khawati. Nggak tahu kalau diri kita itu ada Aqobatul Khawati, tanjakan yang merusak, riya, takabur, hasad, sedikit-sedikit hasad. Ada temennya sukses, kok nggak aku ya? Akhirnya dimusuhin. Oh, aku loh yang paling pinter, aku sekolah itu kan disek pinter, ngono-ngono ternyata. Itu karena apa? Dia terkungkung pada keananiyahnya, merasanya itu. Nah, itu yang khawatir. Nah, karena itu jangan merasa puas, merasa dekat, tapi kita harus berupaya dekat terus kepada Allah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhai, membimbing kita menjadi orang yang sabar, orang yang khauf, orang yang betul-betul tawakal, orang yang ridho, orang yang rajin, ikhlas, dzakirina minnatin dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.